Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 72. Sementara itu, kuda Sempana sedang berpacu pula dengan hati yang hampa. Ia menurut saja kemana kudanya berlari. Tak ada niatnya sama sekali untuk menentukan arah perjalanannya. Karena kudanya lari ke arah Kemundungan, maka kuda Sempana yang membawa Mahisa Agni yang sedang pingsan itu pun ke Kemundungan pula. Tetapi kuda Sempana sendiri sama sekali tidak tahu dan tidak berusaha untuk mengetahui, apakah yang seterusnya akan terjadi atas anak muda yang dibawanya itu dan atas dirinya sendiri. Agak jauh di belakang kuda Sempana, Kebo Sindet pun berpacu seperti dikejar hantu. Orang itu adalah penunggang kuda yang baik, sedang kuda yang dipergunakan adalah kuda yang cukup baik pula, meskipun bukan kudanya sendiri. Maka jarak antara Kebo Sindet dan kuda Sempana semakin lama menjadi semakin dekat. Apalagi kemudian kuda Sempana tidak berhasrat menguasai kudanya. Ketika kudanya berlari semakin lamban, maka ia pun tidak berusaha melecutnya supaya langkahnya menjadi semakin cepat dan panjang. Dibiarkannya saja kuda itu berlari sekehendak sendiri. Semakin lama semakin lambat. Itulah sebabnya, maka jarak antara kuda Sempana dan Kebo Sindet pun menjadi semakin dekat. Sehingga ketika matahari menjadi semakin tinggi memanjat langit, maka dada kuda Sempana pun berdesir karenanya. Lamat-lamat ia mendengar derap kaki-kaki kuda agak jauh di belakangnya. Ketika ia berpaling, maka ia belum melihat sesuatu. Apalagi kemudian jalan yang ditempuhnya mulai mendaki bukit-bukit gundul. Jalan yang berliku dan melingkari batu-batu besar yang menjorok. Namun langkah kuda itu semakin lama menjadi semakin jelas didengarnya. "Siapakah yang menyusul aku?" desisnya. Tetapi hatinya yang kosong tidak juga mendorongnya untuk mempercepat lari kudanya. Meskipun dadanya kemudian menjadi berdebar-debar juga, tetapi ia masih saja tetap dalam sikap dan keadaannya. Bahkan akhirnya ia bergumam, "Siapapun yang menyusul aku tidak akan ada bedanya. Biarpun ia guru, Empu Sada, biarpun ia Kebo Sindet atau siapa saja." Justru karena itulah maka kuda Sempana sama sekali tidak berhasrat untuk menghindarinya. Ia telah kehilangan segala macam usaha untuk kepentingan apapun juga. Ketika suara kuda itu menjadi semakin dekat, maka tanpa sesadarnya ia berpaling. Hatinya sama sekali tidak tergerak oleh penglihatannya, bahwa yang datang itu adalah Kebo Sindet. Hatinya seolah-olah telah terlanjur membeku. Beku seperti wajah Kebo Sindet yang menyusulnya. Sejenak kemudian Kebo Sindet itu pun telah berada di sampingnya. Katanya bergumam, "Kuda Sempana, lihat, inilah pamanmu Wong Sarimpat." Ketika kuda Sempana berpaling dan melihat tubuh Wong Sarimpat tersangkut di punggung kuda seperti tubuh Mahisa Agni, maka barulah ia terperanjat. Kebo Sindet melihat wajah kuda Sempana yang menjadi tegang. Dipandanginya tubuh Wong Sarimpat yang sudah membeku dingin di punggung kuda bersama dengan Kebo Sindet. "Ia sudah mati," desis Kebo Sindet. "Kenapa?" bertanya kuda Sempana. "Wong Sarimpat mati terbunuh dalam perkelahian melawan Empu Sada. Sedang aku harus melayani Empu Gandring yang datang menyusul itu. Aku tidak tahu, apakah ada setan atau hantu atau iblis yang manjing di dalam diri Empu Sada, sehingga ia berhasil membunuh Wong Sarimpat." Kuda Sempana merasa sesuatu melonjak di dalam hatinya. Gurunya ternyata berhasil membunuh Wong Sarimpat. Tetapi bagaimanakah nasib gurunya itu kemudian? Tetapi, Kebo Sindet meneruskan, "Aku kira Empu Sada pun akan mati pula. Ketika aku meninggalkannya, nafasnya telah tersangkut di kerongkongannya." Dada kuda Sempana berdesir mendengar kata-kata Kebo Sindet itu. Bagaimanapun juga maka berita tentang gurunya telah membuatnya semakin kehilangan arah hidupnya. Kini, bagi kuda Sempana seolah-olah tidak ada lagi hari depan yang dapat ditunggunya. Ia seakan-akan tidak boleh lagi ikut serta mengharap bahwa besok, lusa dan seterusnya, matahari yang cerah selalu akan terbit di ujung timur. Matahari yang terbit, fajar yang cerah penuh dengan harapan di hari-hari yang bakal datang, sama sekali bukan miliknya. Itu adalah milik mereka yang hidup dalam ketentraman dan kedamaian hati. Tetapi, hidupnya, hari depannya, dan jalan yang akan dilaluinya, adalah gelap dan kelam. Kuda Sempana itu terperanjat ketika ia mendengar Kebo Sindet berkata, "Bagimu kuda Sempana, kematian kedua orang itu mempunyai nilai yang berbeda, bahkan berlawanan.
Empu Sada, bekas gurumu itu mati selagi ia berusaha mengkhianati usahanya sendiri, mengkhianati keinginan muridnya sendiri. Sedang pamanmu Wong Sarimpat gugur dalam menyelesaikan usaha yang sudah dirintisnya. Memenuhi keinginanmu, meskipun kau bukan muridnya. Tetapi ia telah menyerahkan seluruh hidupnya untukmu. Untuk mendapatkan Mahisa Agni seperti yang kau kehendaki. Kini Mahisa Agni telah berada di tanganmu. Kau akan dapat berbuat apa saja atasnya. Tetapi sayang, Wong Sarimpat tidak dapat menyaksikan kau mengikat Mahisa Agni itu pada sebatang pohon. Melecutnya dan menyentuh badannya dengan obor yang menyala. Membakar wajahnya dan kemudian menguliti tubuhnya. Terasa seluruh tubuh kuda sempana meremang mendengar kata demi kata yang diucapkan oleh Kebo Sindet itu. Ia sama sekali tidak dapat mengerti jalan pikiran iblis dari kemundungan itu. Penilaiannya atas gurunya dan Wong Sarimpat baginya terasa terlampau dibuat-buat. Meskipun ia tidak tahu apakah yang sebenarnya telah terjadi antara gurunya dan Kebo Sindet. Ia hanya mendengar 1-2 kalimat yang kurang dapat dimengertinya. Namun ia tidak sependapat dengan kata-kata Kebo Sindet itu. Meskipun demikian, kuda sempana itu tidak menjawab apalagi membantah. Dibiarkannya Kebo Sindet mengumpat-umpati Empu Sada sesuka hatinya. Tetapi kalau gurunya itu benar-benar mati sampiuh dengan Wong Sarimpat, maka luka di hatinya akan bertambah parah. Sejenak mereka kemudian saling berdiam diri. Mereka memanjat bukit-bukit gundul, berkelok-kelok menurut jalan yang berliku-liku mendaki. Namun, tiba-tiba Kebo Sindet itu tertegun sambil memanggil kuda sempana. "Heh, berhenti dahulu." Kuda sempana pun berhenti pula. Ketika ia melihat wajah Kebo Sindet yang beku seperti wajah mayat, kuda sempana mengerutkan keningnya. Ia melihat sesuatu pada wajah itu. "Kuda sempana," berkata Kebo Sindet. "Kita tidak kembali ke Kemundungan." Dengan serta-merta kuda sempana bertanya. "Kemana kita akan pergi?" "Kita harus bersembunyi untuk sementara," jawab Kebo Sindet. "Empu Gandring dan prajurit-prajurit Tumapel pasti akan mencari kita. Kalau gurumu sempat memberitahukan arah kita sebelum ia mati, atau seandainya gurumu telah mati sekalipun, maka menurut hematku, Empu Gandring dan prajurit gila dari Tumapel itu pasti akan datang ke Kemundungan untuk mencari Mahisa Agni. Aku sudah mengatakan bahwa Mahisa Agni itu kau bawa ke Padepokan Empu Sada. Tetapi aku tidak tahu, apakah Empu Gandring dapat mempercayainya. Seandainya ia percaya, maka setelah padepokan itu didatanginya, dan tidak ditemuinya Mahisa Agni di sana ia pasti akan datang juga ke Kemundungan." Kuda sempana mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi hatinya yang beku hampir tidak mengacuhkannya sama sekali. Apakah Empu Gandring akan mengejarnya bersama Ken Arok, dan bahkan akan mengeroyoknya bersama seluruh prajurit Tumapel sekalipun? "Bukankah sebaiknya kita menghindari untuk sementara?" bertanya Kebo Sindet. "Itu bukan berarti kita takut menghadapi lawan, tetapi kita harus dapat mempertimbangkan kekuatan kita." Kuda sempana mengangguk kosong, jawabnya. "Ya Paman." "Bagus," sahut Kebo Sindet. "Kita beralih arah. Kita tidak pergi ke Kemundungan. Kita mencari tempat untuk mengubur pamanmu Wong Sarimpat, untuk seterusnya bersembunyi sementara. Aku tidak akan mencemaskan rumah dan simpananku di Kemundungan. Meskipun seluruh prajurit Tumapel dikerahkan, aku pasti bahwa mereka tidak akan dapat menemukan harta simpananku." "Begitu?" "Baik Paman," jawab kuda sempana begitu saja meloncat dari bibirnya. "Nah, marilah kita berbelok. Kita tinggalkan jalan sempit ini. Kita melintas lewat padang rumput yang sempit turun di tebing sebelah dan kemudian menyeberangi hutan sempit di kaki bukit." Kuda sempana telah benar-benar menjadi seperti seonggok benda mati. Ketika Kebo Sindet berbelok arah, maka kuda sempana itu pun mengikut saja di belakangnya tanpa menyadari tujuannya. Anak muda itu pun sama sekali tidak ingin untuk mengetahui lebih banyak lagi, kemana mereka akan pergi. Demikianlah maka kedua orang itu pun menempuh lintasan padang rumput di lereng Bukit Gundul untuk kemudian menuruni tebing dengan sangat hati-hati. Sejenak kemudian mereka melihat sebujur hutan yang hijau berada di hadapan mereka. Seperti raksasa hijau yang sedang berbaring tidur dengan nyenyaknya meskipun sinar matahari yang cerah telah melimpah ke atas tubuhnya. Hutan itu tidak begitu lebat dan tidak terlampau tebal, desis Kebo Sindet. Tetapi cukup untuk menghilangkan jejak. Mungkin Empu Gandring seorang ahli mengikuti jejak-jejak kaki kuda. Dengan memasuki hutan itu, maka jejak kita akan hilang.
Sebab hutan itu adalah hutan yang lembab dan berawar-awar di sana-sini. Kuda Sempana mengangguk-anggukan saja kepalanya dengan hati yang kosong, ia sama sekali tidak berkepentingan apapun dengan hutan yang lebat dan berawar-awar. Tetapi ia tidak menjawab. Kebo Sindet pun kemudian mempercepat-cepat kudanya dan kuda Sempana tanpa sesadarnya mengikutinya beberapa langkah di belakangnya masuk ke dalam hutan yang tidak begitu lebat dan hilang ditelan dedaunan yang hijau. Matahari di langit mengapung semakin lama semakin tinggi. Sinarnya yang cerah memercik ke atas dedaunan, rerumputan dan puncak-puncak bukit. Semakin lama semakin panas. Dan ujung-ujung daun alang-alang pun kemudian menunduk lesu karena terik yang hampir tak tertahankan. Dalam pada itu seekor kuda berlari dengan kencangnya menuju ke Bukit Gundul. Kemudian mendaki lewat jalan berliku-liku melingkari batu-batu besar yang menjorok. Sinar matahari yang membakar kulitnya sama sekali tidak dirasakannya. Meskipun kulitnya yang basah oleh keringat dan kotor karena debu menjadi semerah tembaga. Tetapi kudanya berpacu terus. Sekali-sekali orang tua yang berada di atas punggung kuda itu mengusap wajahnya dengan lengan bajunya. Dan sekali-sekali dibetulkannya letak kerisnya yang besar yang tersangkut di punggungnya. Hulunya yang berukir dan bersalut. Perak mencuat di atas pundaknya. Sedang di lambungnya tergantung sebuah keris yang lebih kecil dari keris yang biasa. Tetapi khasiat keris itulah yang luar biasa. Dengan dada yang berdebaran orang itu, Empu Gandring memacu kudanya sejadi-jadinya. Ia ingin segera sampai ke Kemundungan, menyusul kemenakannya yang dilarikan oleh kuda Sempana. Dengan harap-harap cemas ia melihat telapak-telapak kaki kuda yang masih baru di sepanjang jalan yang dilaluinya. Dan hatinya melonjak ketika ia melihat bahwa tidak hanya ada seekor kuda yang baru saja melintasi jalan itu. Tetapi dua. Aku kira benar juga kata Empu Sada. Kuda Sempana pergi juga ke Kemundungan, berkata orang tua itu di dalam hatinya. Dengan demikian maka Empu Gandring itu pun menjadi semakin bernafsu. Dipacunya kudanya semakin cepat. Tetapi ia tidak dapat terlampau cepat, sebab ia harus memperhatikan juga telapak-telapak kaki kuda yang diikutinya. Tetapi, tiba-tiba Empu Gandring itu menarik kekang kudanya, sehingga kudanya menjadi terkejut. Sambil meringkik kuda Empu Gandring itu berhenti. Namun demikian tiba-tiba, sehingga kuda itu berdiri di atas kedua kaki belakangnya. Dengan lembut Empu Gandring menepuk tengkuk kudanya. Dan sejenak kemudian maka kuda itu pun telah menjadi tenang kembali. Telapak kaki-kaki kuda ini berbelok, gumam Empu Gandring kepada diri sendiri. Tiba-tiba pula orang tua itu menjadi bimbang. Kemana ia harus mengikuti jejak orang-orang yang dicarinya? Apakah ia harus menyelusur jejak yang berbelok itu, ataukah harus langsung pergi ke Kemundungan? Sejenak Empu Gandring berhenti sambil merenung. Dadanya diamuk oleh keraguan-raguan. Namun untuk sesaat ia tidak berhasil mengambil keputusan. Aku kira mereka melalui jalan lain, desis Empu Gandring. Kebo Sindet pasti mengenal daerah ini sebaik-baiknya. Mungkin ia sengaja memancing aku ke jurusan yang salah. Sementara itu ia lewat jalan lain kembali ke Kemundungan. Adalah mustahil kalau orang selicik Kebo Sindet sengaja membuat bekas telapak kaki sejelas itu. Meskipun demikian, Empu Gandring tidak tergesa-gesa mengambil sikap. Dipertimbangkannya segala kemungkinan dan diperhitungkannya segala macam cara. Baiklah aku coba mengikuti jejak ini, katanya kemudian di dalam hati. Kalau benar dugaanku, maka aku akan sampai juga ke Kemundungan meskipun aku harus sangat berhati-hati, sebab setiap kemungkinan dapat terjadi di sepanjang jalan. Mungkin Kebo Sindet sudah menyediakan tempat untuk menjebakku. Empu Gandring itu pun kemudian menggerakkan kekang kudanya, mengikuti jejak-jejak kaki kuda Kebo Sindet dan kuda Sempana. Semakin lama derap kaki kudanya semakin cepat karena bekas-bekas kaki kuda yang diikutinya tampak dengan jelas di atas padang rumput yang sempit. Tetapi jalan yang ditempuhnya menjadi semakin sukar. Kuda Empu Gandring itu pun baru menuruni tebing. Telapak-telapak kaki kuda yang diikutinya menjadi semakin sukar untuk dikenal karena batu-batu padas di lereng-lereng Bukit Gundul. Namun tiap kali Empu Gandring dapat menemukan kelanjutan dari bekas kaki-kaki kuda itu, sehingga akhirnya Empu Gandring pun sampai pada lereng yang menghadap pada pinggiran hutan yang hijau rimbun. Dada Empu Gandring menjadi berdebar-debar melihat hutan itu. Hutan akan menjadi tempat yang paling baik untuk menjebaknya. Dari balik-balik pohon, dari dalam gerumbul-gerumbul yang rimbun, maka Kebo Sindet akan dapat menyerangnya dengan licik.
Tetapi apakah aku akan berhenti di sini? Desis Empu Gandring di dalam hatinya. Tidak. Aku harus mendapatkan kemanakanku itu. Dengan demikian maka kuda Empu Gandring itu pun berjalan terus. Tetapi ketika kuda itu sudah sampai pada mulut hutan, maka Empu Gandring pun memperlambat langkahnya. Dengan hati-hati dimasukinya hutan yang tidak terlampau lebat, tetapi cukup rimbun. Beberapa saat Empu Gandring masih dapat melihat bekas-bekas telapak kaki kuda yang diikutnya. Sempalan-sempalan ranting dan dedaunan yang terinjak-injak. Bahkan seolah-olah bekas-bekas kaki kuda itu menjadi semakin jelas. Empu Gandring menarik nafas dalam. Aku melihat bekas kaki ini menjadi semakin jelas. Apakah Kebo Sindet dengan sengaja memancing aku? Dalam keraguan-raguan itu Empu Gandring menjadi semakin hati-hati. Didengarnya setiap gemersik daun-daun kering yang jatuh tersentuh angin. Dilihatnya setiap gerak ranting-ranting dan ujung pepohonan. Semua yang tertangkap oleh inderanya, selalu mendapat perhatiannya. Sebab dalam hutan yang demikian itu, bahaya akan dapat berada di setiap punggung dedaunan dan di setiap sisi pepohonan. Tetapi, Empu Gandring adalah seorang tua yang telah cukup menyimpan perbendaharaan pengalaman. Ia seolah-olah dapat berbicara dengan firasat di dalam dirinya. Dan kali ini ia tidak menangkap tanda-tanda bahwa ia sedang diintai oleh lawannya itu. Meskipun demikian, Empu Gandring tidak juga dapat melepaskan kewaspadaannya. Ia menyadari siapakah yang menjadi lawannya kini. Iblis kemundungan itu akan dapat berbuat apa saja tanpa menilai harga diri dan kejantanan. Tetapi Empu Gandring itu tiba-tiba menarik kekang kudanya. Hatinya menjadi berdebar-debar dan wajahnya menjadi tegang. Dilihatnya di hadapannya tanah menjadi gembur lembab dan bahkan di sana-sini mulai tergenang air. Oh, jadi hutan ini berada di daerah rawa-rawa, desisnya. Dan kini ia mulai membuat perhitungan yang lain, kenapa Kebo Sindet menempuh jalan ini. Ternyata Kebo Sindet berusaha menghilangkan jejaknya di daerah rawa-rawa ini. Empu Gandring pun kemudian berhenti. Telapak-telapak kaki kuda yang diikutinya memang sengaja masuk ke daerah rawa-rawa. Empu Gandring itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Adalah sangat sulit untuk mengikuti jejak di daerah gempur dan berair ini. Setan itu benar-benar licik. Sesaat Empu Gandring duduk mematung di atas punggung kudanya. Ia melihat telapak kaki kuda memasuki daerah yang berair. Tetapi apakah ia akan dapat menyelusur dan menemukan di mana telapak kaki itu keluar dari air? Apakah ia harus mengitari seluruh hutan dan rawa-rawa ini? Apakah ia harus mengelilingi setiap pinggiran air yang sekian luasnya? Empu Gandring menyadari bahwa rawa-rawa ini bukan saja terdiri dari apa yang dilihatnya itu. Tetapi rawa-rawa ini akan melebar dan sangat luas menjorok masuk ke daerah hutan ini. Adalah sangat berbahaya baginya untuk memasukinya. Ia tidak tahu daerah manakah yang dapat diinjak oleh kaki-kaki kudanya. Kalau kudanya terperosok pada bagian-bagian yang sangat gembur, maka kuda dan penunggangnya pasti akan terbenam ke dalam lumpur. Adalah sangat sukar untuk mencoba berenang pada air yang berlumpur seperti rawa-rawa yang terbentang di hadapannya, yang ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan air dan sulur-sulur yang tergantung pada pepohonan. Empu Gandring menarik nafas. Sekali lagi dilayangkannya pandangan matanya berkeliling. Air yang coklat berlumpur, sinar matahari yang seberkas-seberkas jatuh ke permukaan air. Pepohonan dan cabang-cabangnya yang rapuh berkait dengan sulur-sulur yang bergayutan dengan tumbuh-tumbuhan berduri. Kebo Sindet mengenal daerah ini seperti ia mengenal rumah sendiri, desis Empu Gandring kepada diri sendiri. Tetapi aku menjadi orang asing di sini. Untuk sesaat Empu Gandring masih saja duduk mematung di atas punggung kudanya. Kini dadanya benar-benar dilanda oleh kebimbangan dan nafsunya untuk mengejar kemenakannya bersama-sama. Begitu dahsyat gelora itu mengamuk di dadanya, sehingga kepala Empu Gandring itu pun kemudian menjadi pening. Apakah yang sebaiknya aku lakukan? Tidak mungkin aku akan berjalan terus. Aku akan dapat mati tanpa arti di dalam rawa-rawa itu. Tetapi aku harus menemukan Mahisa Agni hidup atau mati. Namun Empu Gandring masih belum menemukan jalan manakah yang akan ditempuhnya. Angin yang silir bertiup di sela-sela pepohonan menggerakkan daun dan ranting. Bayangan sinar matahari seolah-olah melonjak-lonjak di dalam air yang keruh. Lamat-lamat di kejauhan terdengar burung-burung liar berkicau bersahut-sahutan. Namun udara di hutan itu masih juga terasa betapa lembabnya. Aku harus sampai ke kemundungan, Empu Gandring itu tiba-tiba menggeram.
Kebo Sindet pasti hanya sekedar mengelabuhi aku. Ia pasti mengambil jalan lain, tetapi akhirnya ia akan sampai pula ke tempat persembunyiannya di Kemundungan. Dengan serta-merta Empu Gandring itu pun segera menggerakkan kendali kudanya, dan kudanya pun segera berputar pula. Sesaat kemudian, maka kuda itu pun segera meloncat berlari. Kali ini meluncur keluar dari hutan berawar-awar itu menuju ke Kemundungan. Empu Gandring merasa bahwa ia telah kehilangan waktu sesaat dengan memasuki hutan itu, sehingga dengan demikian maka ia harus berpacu untuk mengurangi keterlambatannya. Ia sedapat mungkin harus sampai ke Kemundungan sebelum Mahisa Agni mendapat perlakuan yang tidak wajar. Dengan demikian maka Empu Gandring berusaha untuk secepat-cepatnya mencapai sarang iblis yang liar dan buas itu. Dipercepatnya lari kudanya. Namun terasa langkah kuda itu seakan-akan menjadi terlampau lamban. Setiap kali Empu Gandring harus menyentuh perut kuda itu dengan tumitnya atau menggelitik tengkuknya dengan pangkal kendali. Dan setiap kali kuda itu pun meloncat semakin cepat. Namun masih juga terasa alangkah lambatnya. Sejenak kemudian Empu Gandring telah lepas dari daerah hutan yang tidak begitu lebat. Didakinya lereng bukit gundul lewat jalan yang tadi ditempuhnya dalam arah yang berlawanan. Padang rumput yang tidak terlampau luas itu pun telah dilintasinya. Dan kini Empu Gandring telah menemukan kembali jalan yang wajar menuju ke Kemundungan. Kudanya pun kemudian dipacunya semakin cepat. Seakan-akan ia sedang berlomba dengan matahari yang bergerak ke barat. Tetapi matahari itu agaknya berjalan terlampau cepat, sehingga sejenak kemudian bayangan Empu Gandring telah menjadi kian panjang karena matahari telah menjadi semakin condong ke barat. Dengan demikian, maka perjalanan Empu Gandring yang juga menuju ke arah barat itu pun menjadi silau. Tetapi Empu Gandring masih berpacu terus. Akhirnya bukit gundul itu pun dilampauinya. Ketika ia menuruni lereng di sisi barat, maka segera Empu Gandring dapat melihat, di manakah rumah Kebo Sindet itu. Kini Empu Gandring mulai memperlambat langkah kudanya. Hatinya menjadi berdebar-debar. Di dalam hatinya ia mengharap, mudah-mudahan ia masih dapat menemukan kemanakannya dalam keadaan hidup. Tetapi semakin dekat, Empu Gandring itu pun menjadi semakin curiga. Rumah Kebo Sindet di lereng bukit kecil itu tampaknya masih terlampau sepi. Pintu lorongnya masih tertutup, dan masih belum dilihatnya ada tanda-tanda seseorang berada di dalamnya. Apakah orang itu masih belum datang? Desis Empu Gandring. Ketika ia menjadi semakin dekat, maka ia pun menjadi semakin berhati-hati. Bahkan ketika kudanya mulai menginjakkan kakinya di dalam lingkungan rumah itu, maka Empu Gandring menarik kekangnya, dan kuda itu pun berhenti. Sejenak Empu Gandring berdiam diri seolah-olah membeku di atas punggung kudanya. Dipandanginya gubuk Kebo Sindet itu dengan tajamnya. Gubuk bambu beratap ilalang, berpintu lerek tidak cukup rapat. Empu Gandring menarik nafas dalam. Di dalam hatinya ia bertanya, apakah sebenarnya hidup bagi Kebo Sindet? Dengan susah payah ia mengumpulkan harta benda. Bahkan dengan segala macam cara. Tetapi apakah arti harta benda itu baginya? Orang itu tidak beranak, tidak beristri. Tidak juga mempergunakannya sendiri. Ia hidup di dalam gubuk yang hampir roboh, tidak di dalam sebuah istana yang mewah. Tidak dilingkungi oleh kepuasan lahiriah. Agaknya ia makan pun tidak teratur pula. Apa saja yang ada pada hari itu? Lalu apakah gunanya harta benda yang didapatkannya? Empu Gandring tidak dapat menemukan jawabnya. Ia menganggap Kebo Sindet sebagai seorang yang aneh. Seorang yang tidak wajar seperti kebanyakan orang. Empu Gandring pernah merasakan dan mengalami berprihatin. Menjauhkan diri dari kepuasan badani. Tetapi ia sama sekali tidak selalu dikejar-kejar oleh nafsu untuk mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya, bahkan dengan segala macam cara seperti Kebo Sindet. Membunuh, merampok, memeras dan sebagainya. Kadang-kadang untuk kepentingan itu, nyawanya dipertaruhkan. Tetapi kalau harta benda itu sudah dimilikinya, maka orang itu sama sekali tidak dapat menikmatinya. Aku kadang-kadang masih juga ingin makan enak dan tidur nyenyak di tempat yang nyaman, desis Empu Gandring. Dan kadang-kadang aku masih juga menyisihkan milikku sedikit-sedikit untuk kepentingan anak cucu kelak, seperti orang-orang sewajarnya. Tetapi Kebo Sindet ini terlampau aneh bagiku. Untuk apakah harta benda yang dikumpulkannya selama ini bersama-sama dengan adiknya? Tetapi Empu Gandring tidak mau dirisaukan oleh pertanyaan-pertanyaan itu.
Kini yang penting baginya adalah mencari Mahisa Agni. Di hadapannya itu adalah rumah Kebo Sindet. Karena itu ia harus mulai berbuat sesuatu. Empu Gandring itu pun kemudian meloncat turun dari kudanya. Perlahan-lahan dan hati-hati ia melangkah maju. Kemudian kudanya itu pun ditambatkannya pada sebatang pohon. Dan ia pun melangkah lagi semakin dekat dengan gubuk Kebo Sindet. Meskipun Empu Gandring itu sudah menjadi semakin dekat namun ia masih belum melihat atau mendengar sesuatu. Rumah itu terlalu sunyi. Empu Gandring itu pun kemudian sudah berdiri di muka pintu. Perlahan-lahan ia mengetuk pintu itu. Tetapi suara ketukannya hilang saja ditelan sunyi. Akhirnya Empu Gandring tidak bersabar lagi. Dicobanya untuk mendorong pintu lerek itu. Ia terkejut ketika dengan mudahnya pintu pun terbuka. Kini Empu Gandring dapat melihat isi gubuk kecil itu. Hampir tak ada sesuatu apapun di dalamnya. Hanya sebuah amben terbujur membeku. Di sana-sini berceceran alat-alat untuk menggarap tanah. Cangkul, parang dan sebatang serumbat kelapa dari kayu. Kosong, desis Empu Gandring. Ketika dilihatnya benda-benda itu maka ia pun bergumam. Agaknya orang ini bekerja juga bercocok tanam. Dengan hati-hati Empu Gandring itu melangkah masuk. Rumah itu benar-benar kosong. Tak ada bekas yang baru di dalam rumah itu, sehingga menurut dugaan Empu Gandring, belum ada seorang pun yang baru saja memasukinya. Mereka belum datang, desisnya. Empu Gandring itu pun kemudian terhenyak di atas amben bambu di dalam rumah itu. Suaranya berderit seperti sebuah keluhan yang paling pahit. Aku harus menunggu sampai mereka datang, desisnya. Aku akan memintanya dengan baik. Kalau tidak, terpaksa aku mempergunakan kekerasan. Tetapi Empu Gandring kemudian tidak merasa tentram berada di dalam gubuk itu. Ia pun segera berdiri dan melangkah keluar. Kalau Kebo Sindet melihat kudaku, mungkin ia tidak akan memasuki rumahnya ini, katanya di dalam hati. Maka Empu Gandring itu pun menutup pintu rumah Kebo Sindet kembali seperti semula. Dibawanya kudanya ke belakang semak-semak yang agak rimbun. Dari tempat itu pula ia menunggu sambil mengawasi kalau Kebo Sindet bersama kuda sempana akan datang. Tetapi Kebo Sindet ternyata tidak akan datang ke kemundungan. Kebo Sindet telah memperhitungkan bahwa Empu Gandring pasti akan menyusulnya. Mungkin dengan prajurit Tumapel yang aneh, yang kepalanya seakan-akan memancarkan cahaya kemerah-merahan. Seorang anak muda yang mampu bertahan tidak luluh oleh kekuatan tertingginya, Aji Bajang. Dengan susah payah, Kebo Sindet ternyata berhasil melintasi hutan dan rawa-rawa yang cukup berbahaya. Tanahnya gembur dan berlumpur. Tetapi iblis itu mengenal daerah itu dengan baik. Sehingga ia dapat memilih jalan yang paling baik untuk melintasi daerah itu. Di seberang rawa-rawa maka hutan menjadi semakin rindang. Hampir tidak ada pohon-pohon yang cukup besar dan lebat. Tetapi banyak sekali gerumbul-gerumbul perdu yang rimbun dan liar berduri. Kita sudah hampir sampai, desis Kebo Sindet. Kuda sempana tidak menyahut. Sekali ia berpaling, tetapi kemudian dipandanginya jalan di depan matanya. Yang tampak hanyalah hijaunya dedaunan dan percikan sinar matahari seberkas-berkas jatuh di atas tanah yang lembab. Tak banyak orang yang dapat mencapai tempat ini. Tempat ini dikelilingi oleh rawa-rawa. Seseorang yang tidak mengenal tempat ini baik-baik akan dengan mudah terperosok masuk ke dalam tanah berlumpur. Kalau demikian maka nasibnya akan sangat malang. Sebab ia pasti tidak akan dapat melepaskan dirinya. Hanya hantu dan tetekan sajalah yang dapat mencapai tempat ini selain Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Kuda sempana masih berdiam diri. Inilah tempat tinggal Kebo Sindet dan Wong Sarimpat yang sebenarnya. Itulah sebabnya maka aku sama sekali tidak berkeberatan bahwa rumahku di Kemundungan akan dibongkar oleh seluruh prajurit Tumapel. Sebab mereka pasti hanya akan menemukan benda-benda yang sebenarnya kurang berharga bagiku. Di dalam goa di belakang gubukku itu tidak akan banyak dijumpai barang-barang yang penting. Dan kini kuda sempana, kau telah berada di dalam daerah Kebo Sindet yang selama ini tidak pernah didatangi orang lain. Kuda sempana masih tetap membungkam. Dengan hati yang kosong ia mengikuti saja Kebo Sindet yang menyusup-nyusup di sela-sela pepohonan. Di sana-sini masih juga tergenang air. Tetapi daerah rawa-rawa yang sebenarnya telah lampau. Di ujung yang lain dari hutan ini pun terdiri dari tanah yang gembur dan berawa-rawa, berkata Kebo Sindet itu pula. Dan kuda sempana pun menganggukkan kepalanya tanpa menyadari arti kata-kata Kebo Sindet.
Ketika kuda sempana tidak juga menjawab, maka Kebo Sindet itu berkata, "Kuda sempana, aku telah mengatakan kepadamu keadaan daerah ini. Daerah ini dikelilingi oleh genangan-genangan air berlumpur. Kadang-kadang di tempat-tempat tertentu air itu cukup dalam. Setinggi tubuhmu, bahkan ada yang lebih dalam lagi. Orang-orang yang kurang mengenal daerah ini tidak akan dapat membedakannya. Karena itu kuda sempana tanpa aku kau jangan mencoba pergi terlampau jauh. Jangan mencoba menjajaki rawa-rawa ini. Itu akan sangat berbahaya bagimu. Kau akan tetap tinggal di sini kecuali aku menghendaki kau meninggalkan tempat ini." Baru saat itulah kuda sempana menyadari keadaannya. Ternyata ia telah terperosok ke dalam daerah yang tak dikenalnya. Bukan itu saja, tetapi ia telah berada di suatu tempat yang tidak dapat ditinggalkannya. Ini berarti bahwa ia pun telah berada di dalam kekuasaan Kebo Sindet. "Kau mengerti maksudku?" bertanya Kebo Sindet. Kini kuda sempana mengangguk. Tetapi keadaan itu pun tidak banyak berpengaruh atas perasaannya. Di mana saja ia berada dan dalam keadaan apapun, baginya tidak banyak mempunyai perbedaan arti. Hidup yang sebenarnya bagi kuda sempana seakan-akan telah berhenti. Dan kini hidup baginya hanya sekedar dijalani tanpa arah, tanpa tujuan dan tanpa cita-cita. "Bagus," gumam Kebo Sindet kemudian. "Kau adalah seorang anak muda yang patuh." Kata-kata itu pun terdengar janggal di telinga kuda sempana. Tetapi ia sama sekali tidak menjawab. Demikianlah mereka berjalan terus di atas punggung-punggung kuda masing-masing. Kuda sempana kini telah berubah pula menjadi seorang yang acuh tak acuh atas keadaan sekelilingnya. Wajahnya tiba-tiba saja menjadi mirip dengan wajah Kebo Sindet. Beku dan mati, meskipun sebab-sebabnya agak berbeda. Wajah Kebo Sindet membeku tetapi penuh dibakar oleh nafsu, sedang wajah kuda sempana membeku mati. "Gersang. Kita mencari tempat yang baik untuk mengubur Wong Sarimpat," berkata Kebo Sindet itu kemudian. "Sebentar lagi kita akan sampai ke sebuah goa. Disitulah aku akan memelihara Mahisa Agni untuk suatu kepentingan. Ia harus diobati dan disembuhkan dari luka-luka yang mungkin diderita. Anak muda itu tidak boleh terlampau lama dalam keadaannya, supaya bagian-bagian tubuhnya tidak ada yang terlanjur menjadi rusak." Kuda sempana hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja. Meskipun demikian diamat-amatinya juga tubuh Mahisa Agni yang lemah tergantung di kudanya. Ia mendendam kepada anak muda itu sejak Mahisa Agni menghalangi keinginannya membawa Ken Dedes ke Tumapel di pinggir kali di bawah bendungan. Beberapa kali ia berkelahi melawan anak muda itu. Beberapa kali ia ingin melumpuhkan, bahkan membinasakannya. Sehingga gurunya telah terseret pula ke dalam arus dendamnya yang tiada terkendali. Namun akibatnya ternyata sama sekali tidak disangkanya. 2 kali gurunya mengalami bencana, bahkan hampir membunuhnya. Mungkin kali ini gurunya telah benar-benar meninggal akibat benturan dan sampiuh melawan Wong Sarimpat. Seandainya demikian, maka apa yang terjadi benar-benar di luar kehendaknya. Kuda sempana itu berpaling ketika Kebo Sindet berkata pula, "Lihat kuda sempana. Di hadapan kita ada sebatang pohon randu alas yang besar. Di sampingnya ada sebatang pohon jati yang sebaya umurnya dengan pohon randu alas itu. Umur pohon-pohon itu telah berbilang ratusan tahun. Di antara kedua batang pohon itu kau akan menjumpai sebuah goa di bawah bukit-bukit batu karang yang kecil. Disitulah kita akan bersembunyi untuk sementara. Di bawah pohon randu alas akan kita kuburkan Wong Sarimpat." Tanpa sesadarnya kuda sempana melihat ke arah pohon-pohon yang ditunjuk oleh Kebo Sindet. Tiba-tiba saja tubuhnya meremang. Sejak semula ia sama sekali tidak memperhatikan apapun yang ada di sekitarnya. Juga kedua batang pohon raksasa itu. Dan kini tiba-tiba saja ia melihat kedua batang pohon itu. Tinggi menjulang, seakan-akan menggapai langit yang telah jadi kemerah-merahan. Mencuat di antara pepohonan yang tidak begitu rapat, dikitari oleh gerumbul-gerumbul yang rimbun. Kuda sempana sendiri menjadi heran. Kenapa ia tidak melihat kedua batang pohon itu sejak semula? Bukankah kedua batang pohon itu tampak seperti 2 orang raksasa di antara pepohonan yang lain? Tetapi sejenak kemudian kuda sempana pun telah menjadi acuh tak acuh pula. Juga kedua pohon raksasa itu tidak akan berarti apa-apa baginya. Goa yang berada di bawah gumuk karang itu pun tidak berarti pula baginya. Ia sudah kehilangan arti hidupnya, dan hilanglah semuanya baginya.
Sejenak kemudian mereka pun telah sampai di bawah kedua batang pohon yang berjarak beberapa puluh langkah itu. Di antara kedua batang pohon itu terdapat sebuah gumuk batu karang. Dan di bawah gumuk itu terdapat sebuah goa. Inilah rumah kita untuk sementara, desis Kebo Sindet sambil meloncat dari kudanya. Ikatkan kudamu dan angkatlah Mahisa Agni. Tidurkanlah ia di dalam goa itu. Seperti orang bermimpi, kuda Sempana pun turun dari kudanya. Diangkatnya tubuh Mahisa Agni seperti yang dikatakan oleh Kebo Sindet dan dibawanya tubuh itu ke mulut goa. Tetapi ketika ia melihat ke dalam goa yang gelap itu, ia menjadi ragu-ragu sejenak. Masuklah, berkata Kebo Sindet. Tak ada binatang buas di dalamnya. Kuda Sempana pun kemudian melangkah masuk. Dalam keremangan cahaya yang masuk dari mulut goa, kuda Sempana melihat sebuah amben kayu yang cukup besar. Di amben itulah kemudian Mahisa Agni dibaringkannya. Sejenak kemudian Kebo Sindet pun masuk pula ke dalam goa itu. Dirabanya tubuh Mahisa Agni. Diurutnya di beberapa bagian dari lehernya. Ambillah air, berkata Kebo Sindet kepada kuda Sempana. Tetapi kuda Sempana tidak segera beranjak dari tempatnya. Ia tidak tahu kemana ia harus mengambil air. Ambillah air, Kebo Sindet mengulangi. Kemana aku harus mengambil air, bertanya kuda Sempana kemudian. Oh, desah Kebo Sindet. Di dalam daerah yang penuh dengan rawa-rawa ini kau bertanya kemana kau harus mengambil air. Apakah aku harus mengambil air berlumpur itu? Bertahun-tahun aku selalu minum air berlumpur itu. Tetapi aku tidak menjadi sakit-sakitan. Kuda Sempana menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia masih bertanya lagi, dengan apa aku membawa air itu kemari? Mata Kebo Sindet itu pun kemudian beredar di sekeliling ruangan itu. Kemudian katanya sambil menunjuk ke arah sudut ruangan itu. Ambillah mangkuk tanah itu. Pakailah untuk mengambil air, dan cepat. Kuda Sempana pun segera pergi ke sudut ruangan itu mengambil mangkuk tanah yang kotor. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Kotor bagi Kebo Sindet agaknya tidak menjadi soal lagi. Kemudian, kuda Sempana pun pergi keluar goa, berjalan di sela-sela gerumbul-gerumbul liar mengambil air dari rawa-rawa. Air yang berwarna coklat keputih-putihan. Sementara itu Kebo Sindet masih memijat-mijat Mahisa Agni. Sekali-kali di lehernya dan sekali-kali di bagian punggungnya. Anak ini terlampau lama pingsan, desisnya. Mudah-mudahan aku masih dapat membangunkannya. Kalau ia mati, maka aku pun kehilangan pula. Aku telah kehilangan adikku, dan aku akan kehilangan kemungkinan untuk mendapatkan harta dari calon permaisuri Tunggul Ametung itu. Sementara itu kuda Sempana pun datang sambil menjinjing mangkuk tanah yang berisi air. Tetapi air itu terlampau kotor. Namun demikian Kebo Sindet sama sekali tidak menghiraukannya. Dimasukkannya sebutir ramuan obat-obatan dan dihancurkannya di dalam air itu, perlahan-lahan air itu dimasukkan ke dalam mulut Mahisa Agni. Sedikit demi sedikit. Sejenak mereka menunggu. Meskipun tak sepatah kata pun yang mereka ucapkan, namun tampaklah wajah-wajah yang beku itu menegang. Mereka menunggu, apakah Mahisa Agni masih dapat sadar kembali seperti semula, meskipun detak jantungnya masih juga dapat mereka dengar apabila mereka menempelkan telinga mereka di dada anak itu. Tetapi sesaat kemudian, kuda Sempana itu pun mulai dihinggapi lagi oleh perasaan acuh tak acuhnya. Bahkan ia bertanya di dalam hati. Buat apakah sebenarnya aku ikut serta menjadi cemas atas nasib Mahisa Agni? Hidup atau mati sama sekali tidak ada bedanya bagiku. Kalau ia mati, biarlah ia mati. Sudah lama aku menghendakinya supaya ia mati. Tetapi kalau ia dapat hidup lagi, aku pun tidak akan berkeberatan. Mudah-mudahan aku masih mempunyai gairah untuk membalas sakit hatiku. Tetapi apakah? Sebenarnya kepentingan Kebo Sindet bersusah payah mengobatinya. Biar sajalah ia mati, dan kemudian dikuburkan bersama Wong Sarimpat. Tetapi pertanyaan itu disimpannya saja di dalam hatinya. Kuda Sempana itu berpaling ketika ia melihat Kebo Sindet menarik nafas dalam-dalam. Anak muda itu menjadi heran ketika ia melihat dahi Kebo Sindet itu menjadi berkerut-merut. Wajah itu hampir selamanya membeku. Agaknya masalah Mahisa Agni itu benar-benar menegangkan urat syarafnya. Kuda Sempana, Kebo Sindet itu tiba-tiba memanggilnya. Lihat dadanya mulai bergerak. Kuda Sempana menganggukkan kepalanya. Kau lihat dada itu, bertanya Kebo Sindet pula.
Aku mengharap bahwa bagian-bagian badannya masih cukup baik. Untunglah bahwa daya tahan tubuhnya benar-benar luar biasa. Orang-orang lain pasti sudah mengalami banyak kerusakan apabila mengalami keadaan seperti Mahisa Agni. Ia terlalu lama berada dalam keadaan tidak menyadari dirinya meskipun jantungnya tetap berdetak. Meskipun demikian, akibat dari keadaan ini akan ditanggung oleh Mahisa Agni untuk waktu yang cukup lama. Kau harus telaten memeliharanya sampai ia sembuh benar. Setiap kali aku pergi, kau harus merawatnya. Jangan kau bunuh dia tanpa izinku lebih dahulu, supaya kau tidak aku bunuh pula. Dada kuda Sempana berdesir, tetapi ia tidak menjawab. Kalau ia sudah sembuh benar-benar, nah, kau dapat berbuat sekehendakmu atasnya. Anak itu akan aku ikat pada pohon randu alas itu. Lalu kau boleh berbuat sesuka hatimu atasnya, untuk membalas sakit hatimu. Tetapi anak ini harus sembuh lebih dahulu. Sekali lagi kuda Sempana mengangguk. Tetapi hatinya masih saja selalu bertanya-tanya. Buat apa sebenarnya Kebo Sindet bersusah payah mengobatinya? Mungkin untuk melakukan pemerasan atau apapun. Tetapi perbuatan itu benar-benar tidak pantas dilakukan. Disembuhkannya Mahisa Agni dari sakit dan penderitaan badaniah untuk kemudian mengalami penderitaan badaniah yang lain. Bahkan mungkin penderitaan batin untuk sepanjang umurnya. Sementara itu wajah Kebo Sindet pun menjadi semakin kendor ketika ia melihat tubuh Mahisa Agni mulai dialiri oleh udara yang hangat. Perlahan-lahan Kebo Sindet melihat anak muda itu menggerakkan kepalanya. Perlahan-lahan sekali. Namun itu adalah pertanda yang menyenangkan bagi Kebo Sindet, pertanda bahwa Mahisa Agni masih dapat dibangunkannya kembali. Lihat kuda Sempana, berkata Kebo Sindet. Anak ini akan segera menyadari keadaannya. Tetapi ia akan menjadi sangat lemah. Ia akan memerlukan waktu 2 atau 3 minggu untuk memulihkan kembali tenaganya. Kini kuda Sempana pun memperhatikan keadaan Mahisa Agni itu. Ia melihat anak muda itu mulai menggerakkan tubuhnya. Tangannya dan kakinya. Bagus, Kebo Sindet berkata lantang. Aku berhasil. Kemudian dilumurkannya air sisa dari larutan obat yang diminumkannya kepada Mahisa Agni itu pada bagian-bagian kaki dan tangannya, sehingga terasa tubuh itu menjadi semakin hangat. Sementara itu, di Kemundungan, Empu Gandring menunggu kedatangan Kebo Sindet di belakang gerumbul yang agak rimbun. Dari tempatnya itu, ia akan dapat melihat apabila seseorang memasuki lingkungan rumah Kebo Sindet itu. Tetapi sudah begitu lama ia menunggu, namun yang ditunggunya masih juga belum tampak datang. Gila benar Kebo Sindet, desahnya. Aku akan menunggu sampai malam. Sampai tengah malam. Dan Empu Gandring kemudian duduk bersandar sebatang pohon. Dengan gelisah diikutinya matahari yang merayap dengan lambannya menuju ke barat, ke balik punggung gunung. Namun sampai matahari kemudian terbenam, Kebo Sindet dan kuda Sempana tidak juga kunjung datang. Baiklah, desahnya. Aku akan menunggu di sini sampai kau datang. Tetapi yang ditunggunya tidak juga kunjung datang, sehingga begitu lelahnya maka Empu Gandring itu pun ingin untuk tidur sejenak sambil memanjat pohon. Tak seorang pun yang akan melihat aku di sini. Mudah-mudahan kudaku pun cukup terlindung juga. Kemudian, pada sebuah dahan yang kuat, maka Empu Gandring itu pun menyandarkan diri untuk sejenak beristirahat. Ketika Empu Gandring itu tersadar, maka di sekitarnya adalah gelap gulita. Hanya di langit dapat dilihatnya bintang gemintang berhamburan. Orang tua itu menghela nafas. Ia masih mendengar dengus nafas kudanya. Tetapi ketika ia memandangi gubuk Kebo Sindet maka gubuk itu masih juga sepi dan gelap. Tetapi apa yang dilihatnya itu belum memberinya keyakinan. Perlahan-lahan ia turun, dan dengan hati-hati didekatinya gubuk itu. Namun gubuk itu masih juga kosong. Apakah ia tidak kembali ke rumahnya, desisnya. Orang tua itu pun menjadi semakin gelisah. Kalau Mahisa Agni tidak dibawanya kemari, maka sangatlah sulit baginya untuk menemukannya dalam keadaan hidup. Apakah Kebo Sindet bersembunyi di belakang rawa-rawa itu, katanya di dalam hati. Tetapi jawaban atas pertanyaan itu adalah kegelisahan yang menjadi semakin memuncak. Tetapi Empu Gandring masih menyabarkan dirinya. Betapa ia menjadi gelisah dan cemas, namun orang tua itu tidak segera mau meninggalkan gubuk itu. Dengan kesal ia kembali ke tempatnya bersembunyi, memanjat sebatang pohon dan mencoba untuk menenangkan hatinya, beristirahat mengurangi lelahnya.
Tetapi hampir setiap saat Empu Gandring menyadari keadaannya. Didengarnya di pedukuhan kecil yang bernama Kemundungan ayam jantan berkokok untuk yang pertama kalinya. Didengarnya ratapan burung hantu di kejauhan, seperti keluh kesah seorang yang kehilangan anaknya. Didengarnya anjing-anjing liar berteriak mengerikan, sahut-menyahut di atas bukit gundul. Dan didengarnya pula kokok ayam untuk yang kedua kalinya. Empu Gandring tidak lagi dapat tidur sekejap pun. Bahkan ia menjadi ngeri mendengar salak anjing-anjing liar sahut-menyahut. Ternyata bukit gundul itu menyimpan bahaya yang sempurna, desisnya, iblis dari kemundungan dan anjing-anjing liar itu. Keduanya sama-sama berbahaya bagiku. Tetapi meskipun kemudian ayam berkokok untuk ketiga kalinya, dan bayangan merah telah memancar di ujung timur, namun Empu Gandring masih tetap menunggu, kalau-kalau tiba-tiba Kebo Sindet dan kuda sempana muncul dari dalam gelap membawa Mahisa Agni. Aku menyesal telah melepaskannya, gumam Empu Gandring seorang diri. Kenapa aku tidak menahannya? Ternyata kuda sempana telah mengelabui perhitunganku. Aku sangka kuda sempana berbuat untuk gurunya. Ketika kemudian matahari menjenguk dari balik-balik dedaunan di ujung timur, maka Empu Gandring menjadi tidak bersabar lagi. Aku tidak dapat tinggal di sini menunggu Kebo Sindet yang tidak kunjung datang, katanya. Aku harus mencarinya. Empu Gandring itu pun kemudian meloncat turun. Dibenahinya pakaiannya dan dihampirinya kudanya. Desisnya. Kita akan berjalan lagi. Aku tidak tahu, sampai kapan aku akan berhenti. Mudah-mudahan kita tidak sama-sama menjadi lelah. Bukankah kau telah makan sekenyang-kenyangmu? Kudanya seakan-akan dapat memahami kata-kata Empu Gandring. Tetapi kuda itu tidak dapat bertanya. Apakah kau sudah makan pula, Empu? Untunglah, bahwa Empu Gandring telah membiasakan dirinya untuk tidak menyentuh makanan sampai beberapa hari, sehingga karena kebiasaan itu, ia menjadi sangat tahan untuk menahan lapar dan dahaga. Ketika terpandang oleh Empu Gandring tidak jauh dari tempat itu pedukuhan kecil yang hijau, yang bernama Kemundungan, maka timbullah keinginannya untuk memasukinya. Mungkin di sana ia akan mendapat keterangan tentang Kebo Sindet atau kuda sempana. Mungkin orang-orang itu melihat atau pernah mendengar di mana Kebo Sindet sering bersembunyi apabila ia tidak kembali ke gubuknya, atau barangkali Kebo Sindet mempunyai rumah yang lain selain rumahnya itu. Dengan demikian maka Empu Gandring itu pun segera meloncat ke punggung kudanya dan kudanya itu pun kemudian berlari ke Kemundungan. Tetapi kuda itu tidak berlari terlampau kencang. Empu Gandring tidak ingin membuat orang-orang Kemundungan menjadi terkejut karenanya. Ketika Empu Gandring memasuki pedukuhan itu, maka segera ia mengetahui bahwa pedukuhan itu adalah pedukuhan yang sangat miskin. Tanahnya yang subur tidak cukup luas untuk dapat memberi mereka makan secukupnya. Meskipun ada juga daerah-daerah yang dapat ditanami pada musim hujan, tetapi hasilnya tidak cukup memuaskan. Pedukuhan itu hampir-hampir dikitari oleh bukit-bukit gundul yang tandus. Aneh, gumam Empu Gandring. Ada juga orang yang kerasan tinggal di daerah seperti ini. Kalau mereka mau pindah ke daerah Lulumbang, maka di sana akan dapat digarap tanah persawahan yang cukup baik dibandingkan dengan tanah yang cengkar ini. Kenapa mereka tidak berusaha seperti orang-orang Panawijen, membuat bendungan atau apapun yang dapat mengairi tanah di sekitar padukuhan ini, atau pindah berpencaran mencari tempat-tempat baru yang lebih baik? Pertanyaan itu telah menyertainya memasuki padesan itu semakin dalam. Dilewatinya lorong-lorong sempit di antara rumah-rumah kecil dari bambu beratap ilalang. Halaman-halaman berpagar batu yang dilekatkan dengan tanah yang agak liat. Sekali-kali Empu Gandring melihat seorang dua orang menjengukkan kepalanya lewat pintu-pintu yang sudah terbuka, tetapi kepala-kepala itu pun segera lenyap kembali di balik dinding. Aku harus menemukan rumah tetua padesan ini, desis Empu Gandring seorang diri. Mungkin seorang buyut, atau mungkin seorang yang sekedar dianggap tertua di padukuhan ini. Tetapi Empu Gandring tidak menemukan seorang pun yang dapat ditanyainya. Namun akhirnya orang itu menemukan sebuah rumah yang agak lebih baik dari rumah-rumah di sekitarnya. Agak lebih besar dan halamannya agak lebih luas. Pada dinding halaman depan didapatinya sebuah regol yang sangat sederhana, bahkan telah agak condong terdesak oleh umur. Aku harus mendapatkan seseorang yang dapat aku ajak berbicara. Mungkin di dalam rumah ini. Empu Gandring itu pun kemudian turun dari kudanya dan dituntunnya kudanya memasuki halaman rumah itu. Dengan hati-hati dia matinya segenap bagiannya.
sudut-sudut halaman dan setiap pepohonan. Ternyata di halaman itu pun tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan liar yang tidak terpelihara. Apakah aku salah masuk, katanya di dalam hati. Tetapi rumah ini adalah rumah yang terbaik yang terdapat di padesan ini. Kemudian Empu Gandring itu pun menambatkan kudanya. Menginsar sedikit keris di punggungnya, dan kemudian perlahan-lahan berjalan ke arah pintu yang hanya terbuka sedikit. Sampai di muka pintu, Empu Gandring itu menjadi ragu-ragu. Tetapi ia tidak mempunyai cara lain untuk mengetahui serba sedikit tentang padukuhan itu, bahkan apabila mungkin mengenai Kebo Sindet dan kebiasaan-kebiasaannya. Maka Empu Gandring itu pun kemudian melangkah semakin dekat, dan dengan perlahan-lahan mengetuk pintu rumah itu. Sekali dua kali, tak ada jawaban dari dalam. Tetapi ketika Empu Gandring mengetuk semakin keras, maka terdengar suara orang membentak dari dalam. "Heh, siapa itu?" Empu Gandring terkejut mendengar jawaban yang sama sekali tidak disangkanya. Dari lontaran suaranya maka Empu Gandring sudah menduga bahwa orang itu sama sekali bukan orang yang ramah. "Siapa heh?" terdengar teriakan itu lagi. "Aku," sahut Empu Gandring. "Aku siapa heh? Apakah kau tidak mempunyai nama?" Empu Gandring menarik nafas. Orang apakah yang sedang dihadapinya kini? "Aku, Empu Gandring," terpaksa ia menjawab. "Empu Gandring," suara itu mengulangi. "Aku belum pernah mengenal namamu. Apakah kau bukan orang Kemundungan?" "Bukan. Aku bukan orang Kemundungan." "Persetan dengan kau. Agaknya kau belum mengenal daerah ini." Empu Gandring tidak menjawab lagi. Tetapi kata-kata terakhir orang di dalam rumah itu menarik perhatiannya. Sesaat kemudian ia melihat seorang yang bertubuh tinggi kekar muncul dari dalam rumah itu. Wajahnya yang keras dan pandangan matanya yang penuh mengandung kecurigaan, sama sekali tidak menyenangkan tetapi Empu Gandring tidak mau berprasangka, meskipun ia tidak meninggalkan kewaspadaan. Dengan tajamnya orang itu memandangi Empu Gandring dari ujung jari kakinya sampai ke ujung rambutnya yang telah menjadi dua warna. Seolah-olah orang itu keheranan, bahwa di hadapannya berdiri seorang tua yang bernama Empu Gandring. "Kaukah yang menyebut dirimu Empu Gandring?" "Ya, Nger," jawab Empu Gandring. "Umurku hampir setua umurmu. Kau panggil aku dengan panggilan itu?" Benarkah?" "Maaf," sahut Empu Gandring. "Kalau begitu kau benar-benar awet muda. Aku sangka umurmu sebaya dengan umur anakku Ragil." "Persetan. Aku tidak peduli. Tetapi apa maumu datang kemari? Apalagi kau berani memasuki daerah Kemundungan dengan membawa senjata, seolah-olah kau laki-laki sendiri di muka bumi ini." "Oh, maafkan aku Adi," berkata Empu Gandring. "Tetapi sebenarnya senjataku sama sekali tidak berarti. Aku membawanya sebagai kawan dalam perjalanan apabila aku melewati hutan ilalang, supaya aku mempunyai alat untuk menebasnya." Bersambung ke bab 73. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.